Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Rifki Fauzan. NIM saya 11970700060. Saya dari Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mencoba sebuah proyek. Tujuannya untuk membaca data dari remote dengan menggunakan microcontroller, yaitu Arduino. Di sini rangkaiannya ada remote TV, Arduino, dan sensor infrared ya. Nah, jadi sebuah komunikasi data itu bisa berupa kabel dan yang tanpa kabel atau wireless. Nah, di sini contohnya menggunakan remote TV. Nah, remote TV ini menggunakan infrared untuk mengirimkan datanya gitu. Jadi setiap tombol di sini itu memiliki data yang berbeda-beda. Nah, tujuan di sini untuk membaca data tersebut gitu. Nah, langsung aja kita simulasikan. Kita coba untuk tombol power. Nah, tombol power ini memiliki data seperti ini: 165.580.863. Kalau nomor 1 segini, 2 tuh. Jadi setiap tombol ini memiliki data yang berbeda-beda ya. Nah, di sini. Nah, apa sih tujuannya kita buat mendapatkan data ini? Nah, ini bisa diaplikasikan ke banyak hal ya. Misalnya kita mau mematikan TV, kan itu harus memakai data, setiap tombolnya harus benar gitu. Nomor 1 ya datanya yang ini gitu. Jadi pindah nomor 1, nomor power. Untuk mematikan TV menggunakan tombol power, ya datanya harus data ini gitu. Kalau beda ya ntar hasilnya beda, seperti itu. Nah, di sini langsung kita coba bahas si codingannya ya. Sini pertama ada include library ya. Jadi di sini menggunakan library irremote.h. Nah, di sini tuh library-nya kalau dalam dunia nyata ya, kalau ini kan simulasi. Kalau dunia nyata itu harus diinstalkan dulu kepada Arduino.ide-nya. Nah, infrared sensor ya. Jadi ini buat library buat infrared sensor. Nah, lalu ini dideklarasikan untuk sensor yang IR sensor ini ada di pin yang nomor 2 ini. Nah, untuk ini IR atau IR receive. Nah, di sini gunanya untuk menerima data dari si remote ini. Sedangkan kalau decode result data, ini fungsinya untuk membaca data yang dikirimkan oleh remote ini. Nah, untuk ke void setup di sini ada serial begin. Nah, serial begin ini untuk membaca ini ya, si datanya. Biasanya kan kalau kabel itu dengan data biner. Nah, ini dibacanya secepat 9600 seperti itu. Kalau iReceive ini gunanya untuk memulai menerima data dari sini. Kalau di sini cuma dideklarasikan saja, di sini untuk memulai gitu, untuk memulainya. Nah, fungsi dari void loop ini adalah untuk mengulang-ulang si program yang mau kita ulang-ulang gitu. Jadi di sini jika ada data yang masuk, maka akan ada perintah untuk menampilkan data yang diterima. Jadi kalau ada data yang dipencet, si tombol yang dipencet, maka akan ditampilkan di monitor gitu. Nah, untuk iReceive resum ini, nah jika ada data yang baru, misalnya tombolnya yang lain, maka akan dibaca juga gitu. Jika ada data yang diubah atau berubah, maka akan dibaca. Nah, contohnya jika kita pencet tombol 1, maka dia seperti ini. Jika dia pencet tombol 2, seperti ini. Yang lain-lain pasti berbeda setiap datanya. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini untuk pengaplikasiannya pada robot control yang kemarin untuk menggunakan keyboard. Kalau ini kita kontrol dengan menggunakan sinyal infrared dari remote ya. Nah, sebenarnya hampir sama, cuman bedanya ini menggunakan kontrol wireless ya. Kalau kemarin menggunakan keyboard, ini menggunakan kontrol yang wireless. Nah, di sini sama semuanya.
untuk motor penggeraknya, cuman ditambahkan sensor ini. Jadi untuk maju di sini data value-nya yang tadi nomor 2 itu kan 116. Nah, jadi jika si data ini 116 maka akan mundur. Jadi jika data yang diterima dari Arduino itu sekian, maka si ininya akan mundur gitu. Nah, mundurnya seperti kemarin, kalau kursi roda kan kalau mau mundur ya berarti yang belakang nih, motor yang belakang yang bekerja, seperti itu. Kita coba datanya nomor 8. Kita start simulation dulu. 8. Nah, maka robot akan mundur. Nah, kalau untuk nih datanya sekian 1661. Nah, jika dipencet, robot akan maju. Jadi ini di set 2, 4, 6, 8. Nah, yang lain jika kalau yang mau maju ini berarti motor depannya yang menyala. Nah, jika datanya sekian maka akan robot belok. Nah, jika datanya sekian maka robot belok kiri. Robot belok kiri berarti yang kirinya aja yang nyala, yang kanan mati. Nah, jika selain itu belok kanan, nah ini robot akan belok kanan. Nah, untuk yang terakhir, jika dipencet yang lain selain 2, 4, 6, 8 maka robot akan mati. Nah, robot diam. Jadi kita bisa mengaplikasikan remote TV ini bukan hanya ke TV aja, tapi bisa ke benda-benda yang lain. Contohnya misalnya ntar mau buat smart home, lampunya dimatikan pakai remote. Nah, itu bisa asal ada sensor ini infrarednya dan si remote ini sendiri, seperti itu. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.